Oke, kita mulai. Selamat malam ya, terima kasih udah datang pertemuan kita. Oke ya. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah syuting ya, tapi masih sedikit lah ya menggunakan teknik yang kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan melihat juga nih. Nah ini ya, ada di file yang saya kasih tuh, itu pertemuan berapa nih? Pertemuan 5 ya. Nah, ada yang namanya file ini ya, referensi sinematografi ya. Jadi cara-cara kalian dalam menggunakan kamera untuk shoot ya. Teknik-tekniknya seperti apa. Nah, itu ada beberapa slide yang bisa kalian pakai. Nah, ini adalah short movie ya, ataupun film pendek ya. Judulnya rotasi. Nah, kalian tinggal klik ini nanti. Terus Instagram ada beberapa yang bisa kalian pakai jadiin referensi. Terus juga kompetisi ataupun lomba. Hasil dari lomba-lomba tuh yang sinematografinya juga saya pikir bagus-bagus, bisa kalian pakai untuk referensi. Nah, jadi di nilai puasnya nanti kan kita buat video ya. Nah, harapan saya itu semoga bisa mirip-mirip lah seperti yang referensi ini ya. Jadi ada peningkatan dari yang kita syuting kemarin. Nah, kalian bisa nonton, terus bisa syuting menggunakan ini. Nah, ini udah saya buka nih ya. Nah, kita lihat sebentar. Nah, ini yang film rotasi itu. Nah, silakan dilihat. Katanya Jadi lihat teknik pengambilan gambarnya ya. begitu pun kehidupan di dalamnya, kadang di bawah, kadang di puncak. Dunia membenci, dunia berpihak, bermusuh lawan, berteman kawan. Kalau yang dokumentasi cocok ya, kayak gini. Nyatanya bumiku tidak. Begitupun kehidupan di dalamnya. Kadang aku di bawah, kadang lebih melarat. Dunia membenci, dunia mendendam, bermusuh lawan, berlawan kawan. Gue selalu nunggu siapa yang oke nih. Gue juga sih soalnya. Jangan-jangan kita pikirin sama. Emang dulu apa? Levitasi. Ini nih, lo yang beli jago baca pikiran gua. Lu yang baca pikiran gua. Terus kita nanti masih tender? Iya, masih tender. Tapi gue yakin lah kita bakal tembus. Yoi. Pokoknya kali ini kita harus menang lawan Vortex. Besok. Oh. Kita ini lawan Vortex. Iya. Nah, besok nanti kita gimana kalau nanti tepat? detailnya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi lihat teknik pengambilan gambarnya. Kemudian, nah ya ini ya. Ini yang lomba. Kita lihat contohnya satu. Aku bisa melihat. Aku bisa merasakan. Aku bisa menyentuh. Tapi aku tak bisa mendengar dan berbicara. Ya, ini satu. Terus Dulu, satu waktu lagi. kecil, aku suka banget tanya sama ibu. Ini apa sih bu? Kok baunya lucu? Kalau yang ini kenapa pedes ya bu? Kalau yang ini dari bentuknya aja udah aneh. Terus
saking nggak bisa fokusnya ibu gara-gara aku tanyain ini itu, dia jawab aja, Polowijo. Tiba-tiba, ibu datang bawa masakannya yang masih berasap. Katanya, bahan-bahan yang kamu anggap aneh tadi bisa enak ya karena bersatu. Pas udah gede gini, aku jadi sadar, layaknya Polowijo, aku nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Aku butuh orang lain untuk bantu menjadikan negeri ini jadi masakan yang lezat. Karena ketika yang bineka memutuskan untuk bersatu, disitulah merdeka bisa terus tercipta. Oke, yang terakhir nih. Dua kain berikut. Kira-kira yang mana yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi? Benar sekali, kain A memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena memiliki warna yang lebih beraneka ragam. Saya Yeti Octavia SPD, seorang pendidik sekolah dasar luar biasa PGRI Banyuwangi, Jawa Timur. Di masa pandemi ini bukanlah halangan kita untuk mengajar dan belajar. Pembelajaran kita lakukan kali ini secara daring kepada peserta didik dengan tema kebinekaan. Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dengan idealisme Pancasila. Pancasila bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata bineka berarti beragam, kata tunggal artinya satu, dan kata ika artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Karena kita tetap satu, Indonesia. Oke, jadi udah nangkep ya gambaran performa gambarnya. Nanti harapannya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Nah, silakan buka ininya. Udah Premiere ya. Sudah? Nah, tampilan pertama kayak gini ya. Kemarin udah cepet coba belum yang minggu kemarin? Iya. Sampai sequence sudah. Udah sampai sequence ya, tapi belum masukin video ya. Nah, itu ya. Video itu ukurannya beda-beda ya, satu kamera dengan kamera yang lain. Nah, jadi misalkan si Firdaus dengan Kurniawan walaupun satu kelompok kan HP-nya beda ya. Nah, pasti ukurannya juga berbeda tuh. Nah, setelah kalian masukin ke laptop videonya itu, nah silakan dibuka ininya ya, ukurannya itu ya. Lihatnya di ini nih. Di folder Windows Explorer-nya, kemudian cari videonya. Nah, misalkan di sini ya, ini adalah videonya. Terus klik kanan di sini dan juga properties ya. Detail, terus ini adalah ukuran dari videonya itu. Ada frame width, frame height, terus ada juga frame rate-nya yang harus kalian ketahui ya sebelum membuat sequence. Ya, bisa lihat semua ya di propertinya video masing-masing tuh. Kalau sumbernya satu kamera itu pasti sama ya. Kecuali dalam satu proyek kalian mau pakai kameranya saya, kameranya Fir, beda-beda gitu. Nah, pasti kan ukurannya beda-beda tuh, baru kita sesuaikan. Nah, ini punya saya 720 ya. Saya masukin atau saya buat baru lah ya. New project, kasih nama ya. Demo di kelas. Oke. Nah, ingat ya, untuk masukin videonya ke Adobe Premiere sini,
itu masuknya ke bagian sini ya, kiri bawah, terus bagian project ya, masuk ke projectnya sini. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, import, atau buka Explorer-nya, tinggal klik drag ke dalam situ. Klik drag ya, klik tarik, masukin ke sini. Lepasin di sini. Mau video, mau foto, musik, ya, masukin semua di sini. Kemudian baru kita buat sequence ya. Nah, cara buat sequence adalah di sini ya, file, new, sequence ya. File, new, sequence ya. Terus baru dipilih presetnya, nggak masalah mau preset yang mana. Terus di bagian tab setting, nah kita inputkan angka video kita yang tadi 720 kali 720 ya di sini. Nah terus untuk frame rate-nya ya ataupun time base-nya di sini kita lihat lagi. Punya saya itu 30 ya. Nah punya kalian berapa disesuaikan ya. Pilih 30. Sudah? Nah kalau sudah dipastikan di sininya itu angkanya sama dengan yang kalian inputkan. Nah, kalau sudah okein aja dulu. Oke. Kalau ada yang bingung ketinggalan ngomongin ya. Vivi, gimana bisa? Ada kabel nggak? Ya. Wah. Apa namanya? Kurniawan. Pakai satu aja ya. Ada di belakang. Ya, kalau susah. Sudah. Nah, ini bisa besok bawa emas ya. Ini sekian ya, udah ada nih. Ya, belum setting. Nah, sekian setting. Kamu pakai ini, edit warna. Bisa video nomor pakai yang video yang ada adalah nanti lupa gambarnya. Bisa? Iya. Ini 88 kalau ini. Yang mana Pak? Pulau buat. Custom itu 50 ya sih. Ini udah 10 sama lah. Sama Bu. Oke. Oke.
Ini kan udah ini. Bisa dua sampai udah sampai ukuran sebenarnya udah sama udah semua ya. Nah, habis itu kalau sudah sama kita okein. Nah, di bagian project itu muncul tuh sequence-nya ya. Nah, tapi masih hitam ya. Mau diapain juga dia tetap hitam warnanya sequence. Bentar, bentar. Oke. Nah, untuk edit, nah video ini kita bisa masukin ke timeline ya. Kalau mau edit langsung. Nah, tapi kalau mau edit tanpa masukin ke timeline, itu kita tinggal klik 2 kali di sini. Klik 2 kali ya. Nah, nanti muncul tuh video previewnya di bagian kiri atas. Ya. Nah, terus nah, kita bisa play di sini ya. Kalau mau play, di play bisa. Nah, terus untuk menentukan, misalkan kita mau nge-crop langsung ya, tanpa masukin ke timeline. Nah, jadi di sini itu ada tombol ini ya, add marker. Ada di situ punya kalian? Sambil ngikutin ya, ada tombol add marker. Nah, kalian tentukan dulu di detik ke berapa yang mau dipotong. Nah, cari itu ya. Misalkan saya di sini nih. Nah, sudah? Kalau sudah, add marker. Atau ini ya, pilih mark in juga bisa ya. Mark in di sini. Kalau mau add marker juga bisa ya. Nah, terus kita tentukan mau motongnya sampai di mana. Nah, misalkan saya di ini. Nah, yang pertama tentukan titik pertama, yang kedua baru tentukan titik akhirnya ya. Kalau sudah, baru klik lagi nih yang mark out ya. Sudah? Tapi kan itu titik awal ya. Yang
Akhirnya yang ini. Nah, itu kan yang add marker ya. Nah, acuannya itu yang di beberapa. Start mau di mana? Mau sampai habis. Oh, udah. Nggak usah dipotong itu. Tunggu ya. Belakang ya. Yang depannya mau dari mana mulai? Dari awal. Dari awal. Dari awal tadi. Biasanya di depan. Titik pertama. Ini warna kuning berarti ya. Titik pertamanya yang mana? Di sini. Coba kembali lagi ke sini. Nah, pakai ini aja. Begitu. Terus baru tentukan kalau mana mau dipotong. Itu belakang. Nah, sama-sama kita sudah punya bagian yang pengen dipotong. Nah, punya saya dikit kayak gini aja. Nah, terus di sini ada ini ya. Ada drag video only atau drag audio only. Semua ada kayak gitu. TV ada. Nah, kalau mau ambil video aja, nah kita bisa tarik drag video only-nya ke timeline sini. Kalau mau ngambil suaranya aja, pilih yang drag audio only. Kalau mau dua-duanya, kita dari sininya. Arahnya kursor sampai berubah jadi gambar tangan gitu. Klik tahan, taruh ke timeline. Bisa nggak? Sorry. Nggak ada gambar tangan. Punya saya nggak bisa. Punya kalian gimana bisa? Langsung tarik sini. Klik tarik langsung ke sini timeline-nya. Saya coba pakai yang ini aja, drag video only. Ya, taruh ke timeline. Nah, sudah. Kalau mau audionya juga berarti manual aja kita tarik yang drag audio only-nya. Situ dulu ya, masukin yang dari kiri ya. Ya, bisa. Bisa ya. Nah, itu yang cara apa ya? Preview tanpa masukin ke timeline ya. Tapi kalau mau masukin video ini secara utuh ke timeline juga bisa. Ini saya hapus dulu. Kalau mau hapus tinggal delete aja ya. Nah, apapun yang kita ketik-ketik di bagian sini itu tidak akan ngaruh ke video aslinya.
ya. Jadi jangan takut bakal terpotong juga atau gimana gitu. Nah, ini kita klik tarik ke sini. Taruh di layer yang V1 ya. Pokoknya yang V untuk video, taruhnya di V. Sorry. Sini. Nah, karena videonya ini punya saya sedikit ya. Punya kalian gimana? Yang hasil kepotong, yang ketarik atau gimana? Yang kepotong ya? Punya kalian gimana? Yang kepotong. Oh, itu kita masukin lagi aja videonya ya, yang masih utuhnya itu. Tarik, masukin ke sini, baru masukin ke ini. Nah, supaya tidak ganggu yang lama, yang kepotong tadi kita hapus saja. Yang kita potong tadi ya, yang masih di sini dihapus saja. Udah sampai sini. Video utuhnya aja yang dimasukin. Vivi udah? Hah, bisa Vivi? Nah, udah hilang semua ya. Masukin lagi ya, pasti. Baru masuk. Ya, apa? Nah, kemarin udah dikenalin ya area ini. Kalau mau zoom in, zoom out, nah geser ini ya, tombol ini untuk memperbesar, memperkecil durasinya itu ya. Atau pakai tombol plus minus di keyboard. Ya. Terus untuk geser ya seperti biasa ya, slidernya tinggal digeser. Terus ini kita taruh di detik ke 0 ya videonya ini. Taruh ke detik ke 0. Udah ya. Nah, untuk yang pertama itu kita pakai tool ini aja. Tool razor tool. Di sini ya, atau ikonnya icon silet kayak gitu. Nah, itu fungsinya untuk motong ya, motong video. Nah, sama seperti yang kita kerjain yang tadi, kita harus tentukan dulu di detik berapa videonya mau kita potong. Nah, kalau terlalu kecil kita bisa zoom ya. Zoom supaya diperbesar. Baru cari ini ya. Cari detik berapa ya yang mau dipotong. Misalkan di sini. Nah, kalau sudah tentukan detiknya, baru aktifin tool razor yang tadi ya, atau fillet tadi. Udah, tentukan dulu detiknya. Detik berapa mau dipotong? Udah? Jadi udah, udah, udah. Nah, terus baru klik tool razor-nya ya, atau kalau di keyboard shortcut-nya C ya, C. Nah, habis itu kursor kalian akan berubah ya, jadi kayak gini ya.
Jadi kayak silet gitu. Nah, terus tinggal arahin ke garis yang di video, terus klik aja di situ. Klik di garisnya itu. Nah, setelah diklik, itu videonya akan terbagi menjadi dua. Nah, setelah kalian potong, balikin lagi ke panah ini ya, toolnya. Kalau enggak dibalikin ke panah, nanti kalian klik, nanti terpotong semua. Gitu. Jadi harus kembali lagi ke tombol panah. Nah, kalau tombol panah itu shortcutnya adalah V ya. Kalau motong C, panah itu adalah V. Cara cepatnya ya. Kemudian tentukan titik akhirnya ya. Sini. Nah, sama ya caranya dengan yang tadi. Pakai razor tool lagi, klik di garisnya dia. Nah, sekarang itu ada 3 buah potong video ya, 3 potong video yang sudah ada. Nah, kalau yang lain-lainnya ini mau dihapus, bisa dihapus ya. Kalau nggak mau dipakai lagi, bisa dihapus supaya nggak ganggu. Tapi kalau masih ada yang mau dipakai, biarin aja nggak apa-apa. Nah, itu cara untuk motong video ya. Nah, terus cara untuk memisahkan video, gambarnya itu ya, videonya dengan suaranya. Itu klik kanan di sini, di layar videonya. Terus pilih unlink. Ada di situ. Review ada yang 15. Klik videonya, klik kanan, ya. Pilih yang unlink. Nah, klik unlink. Nah, habis itu video sama audionya akan terpisah. Nah, baru dihapus layar audionya ya. Kalau mau dihapus, hapus. Tinggal delete aja, tombol delete. Nah, kemudian apa lagi? Ini kita zoom lagi ya. Kemudian untuk apa ya? Nambahin teks lah ya. Nambahin teks itu di sini kita bisa pakai text tool. Ya, tentukan dulu di detik berapa kita mau nampilin teksnya ya, biar gampang. Bebas ya di detik berapa, misalkan di sini. Saya di sini, nah di sini. Terus baru tekan type tool-nya ya, atau icon T. Ada? TV ada? Type tool atau di situ apa? Kalau yang 18 itu ada type tool ya. Setelah klik itu tinggal klik aja sembarang di layar ininya, di videonya. Klik sini. Nah, tinggal diketikkan ya. Yang Vivi nanti dulu ya. Ketikkan misalkan apa ya? Karen video. Ada? Kan? Like. Nah, yang untuk Vivi klik kanan sini ya. New item. Ada pilihan apa aja sih? Ini ukurnya sama aja dengan sesuai ya.
Nah, cara lainnya kalau nggak mau kayak gini ya, bisa juga pakai new item ya, klik kanan sini new item, terus pilih di sini apa ya, sequence caption ya. Kalau yang di 2018 pilih caption ya, kalau di 15 apa tadi, title ya, title. Nah, ini apa ukurnya itu tinggal okein aja. Nah, terus klik 2 kali di sini. Oh, sini untuk subtitle ya, sorry. Caption ini untuk subtitle, sorry. Jadi, kayaknya yang 18 itu ya ini ya, pindah ke sini ya kayaknya tab. Ya, di teks itu lah. New itemnya enggak ada lagi. Berarti. Iya. Ya, yang Vivi caranya kayak gitu ya. New item dulu baru masuk. Karena saya nggak bisa bayangin. Gimana mau teksnya? New item ya. Kalau biasa tetap pakai panah. Nah, kalau mau diedit ya teksnya itu tetap ya layer yang teks itu diklik dulu, nah baru bisa diedit ya, dipindah-pindah, digeser gitu. Nah, terus untuk properti dari teksnya ini kita bisa masuk ke window essential graphic ya, atau bisa ke sini aja lah, efek kontrol ya. Efek kontrol, pastikan teksnya udah terseleksi ya. Efek kontrol, nah terus itu bisa edit ya. Mau rubah ukuran, mau rubah fontnya, bold, mau ganti warna bisa juga di situ. Di sini ya. Bisa? Pur? Belum. Mau edit teks di situ. Oke ya. Nah, terus kita kasih efek lah sedikit ya. Efek dasar ya. Transisi. Ini kan ada beberapa video ya. Nah, untuk membuat transisi video itu halus, nah kita pakai efek. Masuk ke bagian efek sini ya. Di sini kiri bawah itu ada tab efek. Kalau tidak muncul, pilih panah, cari efek. Ya, masuk ke efek. Terus pada bagian video transition, cari yang namanya dissolve ya. Dissolve. Ada cross dissolve, ada deep to black, dan seterusnya. Mana? Vivi ada Vivi. Nah, misalkan saya pakai cross dissolve nih ya. Saya klik tahan, tarik ke tengah-tengah ini ya, tengah-tengah garisnya.
Jangan di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri, tapi usahakan di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa, udah dipaksa di tengah-tengah tidak bisa, biarin aja. Tapi kalau bisa, tetap di tengah-tengah ya. Nah, terus setelah dimasukin, nah kita coba efeknya itu kayak apa. Kalau dirasa durasi dari transisinya terlalu sedikit, pendek, tinggal dipanjangin ya. Nah, klik klik transisinya itu, udah. Nah, di sini ada apa ya, kursor mouse-nya itu jadi merah-merah gitu ya. Nah, klik tarik, tahan, geser ke kanan. Nah, itu untuk memperpanjang durasi dari transisi. Ya. Kalau dirasa transisinya terlalu cepat, gitu, nggak kerasa kan? Nah, tinggal pakai ini. Atau bisa juga klik transisinya, masuk ke efek control. Nah, di situ ada tuh properti durasinya. Ya. Terus kalau misalkan dia ndak ada ataupun ndak bisa di tengah ya, kita naruhnya ndak bisa di tengah. Nah, masuk ke efek control, terus bagian legend ini rubah ke center. Ya, itu pasti dia langsung ke tengah. Tapi kalau kayak gini kan udah otomatis di tengah ya, gitu ya. Nah, baru kita preview lagi. Coba-coba yang efek lainnya juga, efek transisi lain. Kalau di duplex itu hapus dulu, hapus dulu, pakai edit duplex. Yang bisa itu kalau videonya cerah-cerah memang kurang terlihat. Di zoom. Ini kita ngomong kosong. Ngomong kalau di situ. Ini di zoom. Mana nih? Ini dipanjangin, klik tahan, klik klik partai satu. Itu umurnya kecil. Terus apa lagi ya? Nah, terus kita mau kasih efek video yang dasar lah ya untuk video. Nah, kita masuk ke efek yang bagian video ya. Video efeknya. Nah, yang dasar itu kita kasih warna aja ya, warna-warna itu. Color correction atau
Brightness and contrast aja ya. Kita main brightness and contrast. Klik tarik masukin ke video ya. Lepas di situ. Masuk ke video efek ya. Itulah kalau nggak pakai mouse susah kan. Nah, kayak yang tadi, setiap efek yang kita masukin itu pasti ada propertinya ya. Nah, kita pastikan video ini terseleksi ya. Klik ini dulu. Terus baru masuk ke efek kontrol. Di bagian efek kontrol itu pasti sudah ada ya efek yang kita masukin tadi propertinya. Ini namanya brightness and contrast ya. Nah, untuk melihat preview dari efeknya itu, garis ini kita taruh di video itu ya, yang kita mau edit. Nah, terus kita coba brightness-nya itu kita naikin. Nah, kalau naikin itu klik geser ke kanan aja. Atau geser ke kiri. Klik geser ke kiri, geser ke kanan ya angkanya itu. Nanti dia ikut tuh. Bisa? Jadi tidak usah main ketik angka dari efeknya, tapi main klik geser aja. Klik geser, klik geser. Yang kontras juga sama ya. Klik geser. Kayak gitu. Bisa? Bisa. Kor, bisa kan? So. Nah, yang Vivi kalau mau edit lagi tuh ya, yang teksnya, masuk ke project browsernya ini ya. Terus cari yang teks itu apa namanya di situ? Titel ya, titel 1 ya, titel 01. Nah, klik 2 kali aja titel 01 ya. Muncul ya jendela itu. Wah, berarti bisa edit lagi di situ. Jadi nggak usah takut ya, tinggal di close. Kalau buka di situ. Nah, terus apa namanya? Untuk yang efek-efek ini kita belajarnya habis ini ya, habis UTS lah ya. Cuma kalau dirasa susah juga pakai saya ajarin yang efek lain aja lah. Nah, terus kalau misalkan kalian dapat video yang suaranya kecil ya, itu kan kecil enggak kedengaran ya. Nah, untuk meningkatkan suaranya itu bisa di sini ya. Klik layer suaranya. Nah, terus pada bagian efek kontrol itu masuk ke bagian audio ya, audio efek, volume. Nah, di situ ada level ya. Ada volume level ya. Itu 0,0 dB ya, desibel. Nah, kalau kalian geser ke angka positif, dia akan makin besar. Tapi batasannya maksimal cuma 6. Atau untuk mengurangi bisa kasih ke angka negatif.
Nah, itu cara yang pertama ya. Kemudian bisa juga klik kanan di sininya, klik kanan sini, terus pilih yang audio gain. Nah, audio gain sama ya seperti tadi, cuman ini bisa lebih dari 6 ya. Di sini adjust again by berapa dB. Nah, itu kalian ketikkan 10 dB, 5 dB, 15 dB gitu ya. Kalau udah tinggal di oke. Nah, itu setelah dijalanin videonya pasti akan punya suara yang lebih besar. Nah, terus pertanyaannya kalau ini kan sekuen kan pengaturannya angkanya di sini nih ya. Segini ya punya saya ya. 720 720 ya. Nah, terus kalau ketemu video lagi yang ukurannya beda gimana, Pak? Nah, berarti tinggal buat sekuen yang baru lagi yang ukurnya sama dengan video itu ya. Atau dari perangkat itu, kamera itu. Nah, nanti kalau misalkan kalau udah buat sekuen yang kedua ya, ini kan sekuen 01 ya. Misalkan kita buat sekuen yang baru, file new lagi ya. File new sekuen lagi. Misalkan ini 1920 1080 ya. Oke. Nah, sekuen yang kedua itu tetap akan ada di situ ya, project browsernya. Nah, baru masukin video mentahnya ke sekuen 2. Nah, di timeline itu ada sekuen 1, ini ya, sekuen 1, sekuen 2. Kalau mau buka-buka lagi ada sini, nanti makin panjang gitu ya. Nah, kalau mau nutup sekuennya tinggal dipilih ini ya, close, close. Nah, nanti kalau udah hilang kayak gini, jangan bingung, tinggal cari lagi ke project sini, cari sekuen mana yang mau dibuka. Tinggal klik 2 kali, muncul lagi di timeline. Gitu. Gitu ya. Nah, terus untuk yang dasar, kalau kalian merasa sudah selesai nih ngeditnya ya, terus mau diekspor kan ya, mau jadiin video MP4 atau yang lain supaya bisa share di HP kan. Nah, kita masuk ke file nih, terus file, export ya, terus yang pilih media nih. Nah, coba diikutin ya, file export media. Ada? TV ada yang 15. Media ya. Kayak gini semua ya. Nah, terus di bagian sini pastikan titik segitiganya ini di paling ujung. Dan yang di akhir juga ada titik segitiganya. Nah, itu kalau misalkan segitiganya tuh di sini nih. Di sini ya. Nah. Ya. Jadi kalau kayak gini artinya video kalian kalau sudah selesai diekspor mulainya dari titik itu, segitiga itu. Bukan dari detik 0. Gitu. Jadi selalu pastikan segitiga itu berada di detik 0 atau paling depan. Dan akhirnya di paling belakang. Ya. Kalau yang lainnya enggak masalah ya. Terus yang di bagian kanan formatnya ini kita pilih yang H264. H264. Ada? Yang biasa. Yang H264 biasa. Vivi ada? Nah, H264 itu memang format untuk buat tipe MP4. Jadi kalau yang lain ada AVI, ada MPEG 4, MPEG 2, MP3, nah itu kan buat tipe video yang lain. Nah, kita pilih H264,
terus yang preset itu kalau yang default kan match source high bitrate ya. Nah itu kalau kalian pilih yang high bitrate itu nanti proses renderingnya itu akan lebih lama karena dia high ya, lebih bagus lah kualitasnya gitu. Nah untuk supaya tidak lama kita pilih yang medium aja cukup, medium bitrate. Atau kalian bisa sesuaikan langsung dengan tujuan kalian mau share video itu di mana. Kalau kalian scroll ke bawah itu ada pilihan Facebook, ada YouTube, ada Twitter gitu kan ya. Nah itu bisa langsung disesuaikan ke target tujuan. Gitu. Tapi kalau misalkan belum tahu tujuannya di mana, pilih yang medium bitrate aja. Nah terus pada bagian output name kita klik itu ya, nama itunya, klik. Nah terus kalau mau rubah nama videonya nanti, rubah di situ dan tentukan tempat lokasi penyimpanannya. Misalkan video keren pertemuan 4. Terus simpannya di mana? Lancar. Nah, pastikan save as type-nya MP4 ya. Karena kita pilih format tadi H264 pasti ada MP4-nya. Save. Nah, terus kalau kalian lihat di bagian bawah ada lagi nih summary ya. Summary itu outputnya di mana bisa dilihat lagi, pastiin itu benar. Terus ukuran dari videonya udah benar. Frame rate-nya juga sama, udah benar ya. Terus kalau itu udah benar, langsung aja ke bagian bawah sini ada tombol ekspor. Nah, kalau sudah tinggal diekspornya. Coba ekspor. Nah, kalau sudah buka foldernya, coba di play video. Hmm. Nah, kalau dilihat dengan preset yang tadi ya, medium itu punya saya jadi 23 MB. Durasinya 1 menit. Nah, punya kalian berapa? Hah? 15 MB berarti ya. Punya Fer 7 MB. Vivi berapa? Ya, Fer berapa durasinya?
Dilihatnya di propertinya tuh. Hah? Maksud T. Yang core 39 T. Review udah. Di klik kanan sini, properti. Video jadinya itu klik kanan, properti. Jadi udah ekspor belum? Jadi semuanya tidak ada yang jadi di sini. Nanti berapa? 20 itu ukuran itu ya, 20 pixel. Atau mau share ke YouTube, tapi umum yang ada tadi di 20 yang standar. Nah, kalau punya kamu ini, nah lihat ini kan ada list item, tapi sekuennya itu tidak penuh. Coba lihat. Punya kalian coba pastiin ya. Pada saat mau ekspor, pastikan di sini tidak ada list itemnya. Ini kan penuh ya, punya saya full gitu. Tidak ada yang terpotong. Ya. Kalau punya Vivi itu masih ada list item, berarti sekuens yang dibuat itu belum penuh. Itu berarti ya ini. Coba di ekspor. Nah, masih ada. Nah, punya yang masih ada list item itu berarti balik lagi ke ini ya, pengaturan sininya. Ya. Balik lagi ke sini. Nah, terus lihat mana video yang ada list itemnya. Ya. Kalian lihat, ini kan punya saya ini ada 3 video ya. 1, 2, 3 ya. Nah, coba kalian lihat apakah semuanya ada list item? Semua. Nah, sih? Semua. Nah, kalau semua berarti kalian blok aja langsung. Cara bloknya kayak gini ya. Ambil dari sini, klik tahan, seleksi sini. Atau dari sini. Gitu. Biar teksnya enggak kena ya dari sini. Atau kalau susah satu-satu ya seleksinya, klik sekali terus tekan tombol shift, klik lagi, tekan tombol shift, klik lagi. Seleksi dulu ini biar cepat. Udah. Intinya seleksi ya layar videonya itu, yang mana yang mau diedit lagi. Nah, terus masuk ke efek kontrol ya. Terus pada bagian motion. Ada? Udah, Fir? Oke, udah. Nah, kalau misalkan tidak ada, lepas aja dulu seleksinya satu-satu. Karena yang ini masih ada video kali, tidak mau deh. Satu-satu, klik videonya, masuk ke efek kontrol. Bagian motion tuh ada scale ya. Ada scale. Nah, scale-nya tuh kalian besarin.
Kenapa dibesarin? Supaya penuh, nutup item-itemnya, nutup sekuennya tuh. Dimainin, digeser ke kanan sampai item-itemnya hilang semua. Bisa? Bisa sih? Nah, ini hilangin dulu. Klik kanan. Bisa. Itu untuk terus banget kan. Oke, dua lagi. Salah satu terus masuk ke oh kamu ya juga sih di sini. Tapi ini pilih-pilihnya ada di mana? Nah, di situ. Baru mau baru ada. Terus bisa sedikit saja. Lain. Nah, coba stop dulu. Yang video ini, coba bisa. Tarik lagi dari sini. Nah, ada orang kan? Itu mungkin ada lupa. Jadi yang kalau besar kan videonya, efeknya itu kan nggak ikut besar. Nah, jadi harus pastikan nggak ada area hitamnya ya. Kalau ada kayak gitu, balik lagi ke editing, edit lagi, baru diekspor. Oke ya, untuk yang materi edit-edit ini sampai sini dulu. Cuman saya minta minggu depan itu video yang kalian syuting itu harus sudah fix ya. Ya, gimana? Kalau belum fix pun setidaknya ada separuh lah yang udah jadi gitu. Biar bisa saya lihat terus bisa jadi bahan juga kan, kita sama-sama gitu. Yang belum punya ide, yang kelompok kalian kan belum ya, belum syuting. Saya minta minggu depan udah ada lah ya progresnya kayak gimana gitu, minimal 50%. Nanti di UTS itu udah 100% kan. Nah, sampai di sini untuk materi editing dasar dulu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau yang kami video tentang kegiatan sehari-hari, Pak, bagus itu dari pas bangun tidur atau gimana? Nah, konsep kalian mau menceritakan apa dulu di situ? Model itu kayak kegiatan sehari-hari, mungkin beli makan sudah tuh ada ke kampus, Pak, mungkin beberapa puluh detik itu pas datang ke kampus sudah pulang. Kalau kayak gitu, Mungkin di akhir, Pak, pas datang ke kampus itu di akhir.
edit video. Sebut by apa ya? Aktivitas anak kos lah mungkin. Nah, Nah, betul. ya bisa pura-pura syutingnya tuh di siang hari nggak apa-apa ya, bangun tidur kan tinggal tutup tirai gitu kan, syuting. Ya. Hmm. Itu scene untuk bangun pagi. Nah, terus makan, mau masak, mau beli ke toko Padang atau gimana, bebas. Habis itu siap-siap ke kampus. Habis itu di kampus ngapain? Nah, kalau misalkan di mata kuliah lain nggak ada tatap muka atau susah ngambil video, kalian boleh ini ya, pasang kamera situ untuk punya kalian sendiri ya, pasang di situ atau salah satu yang nanti kalian gantian syuting lah. Ini kan di mata kuliah kita sendiri gitu, nggak apa-apa. Aktivitas belajarnya di kampus. Habis itu balik. Nah, sebutlah itu aktivitas seharian, satu hari anak kos. Kalau mau ya kayak gitulah konsep ataupun ide cerita punya kalian. Ya, apa yang kalian pelajari di kampus. Nah, itu misalkan Pierre lagi ngotak-ngatik, si Kur lagi syuting, dia yang ngerekam gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kesulitan di mata kuliah lain. Nah, jadi yang pertama kali ya gitu harus harus punya konsep, walaupun apa aktivitas mahasiswa, tapi apa yang mau diceritain gitu. Gimana? Ada gambaran? Wah. Atau mau pikir-pikir lagi, mau dirubah? Yang Vivi mau pakai yang video kemarin atau mau syuting lagi? Yang kemarin. Tapi konsekuensinya itu yang dipakai untuk UTS ya. Kalau dirasa itu kurang bagus, kalian syuting lagi. Ya. Kan saya bilang nilai untuk UTS salah satunya adalah video yang kalian syuting. Kalau kalian rasa punya HP-mu, punya Loren kurang bagus, syuting lagi. Ya. Kapan kalian sempat, datanglah syuting lagi. Ya. Ada lagi gimana? Coba juga kalau kalian masuk atau tidak bagus gitu mungkin ubah ke konsep yang lain. Dicoba dulu lah yang benar. Karena kan satu kos kan, ya kan? Nah enak lah. Kalau misalkan dirasa Fir kurang kurang luas actingnya, gantian. Tuh. Kalian sendiri lah yang nilai ya. Ini kira-kira bagus enggak? Cocok enggak? Nah, terus coba pakai yang video-video yang saya tampilin tadi referensinya. Itu kan dalam 1 menit itu ada banyak ya pengambilan gambar. Gimana? Ada lagi? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang diomongin, yang dijelasin dari tadi. Terima kasih juga udah datang ya, udah hadir di tempat muka. Oke, saya cukupkan sekian dan selamat malam ya. Terima kasih.